Halo semuanya, jadi sekarang Repsia pertemuan terakhir sebelum kuis dan UAS nanti. Semoga semuanya sehat selalu. Jadi di pertemuan kali ini kita bakal bahas masih sama di Pauline Corp ini. Cuman di pertemuan sebelumnya kita udah selesai setup. Kali ini kita akan kelarin transaksinya. Ya ini transaksinya sampai berapa? Oktober sampai penyesuaiannya semuanya. Langsung aja accurate-nya kita buka file yang kemarin. Pauline Corp supervisor. Oke. hmm, Split screen dulu. Kalian kalau bisa sambil buka modulnya juga ya. Langsung ke transaksi. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020. 1 Oktober 2020, Graciela Chandra melakukan pemesanan berupa 150 piece kemeja jeans pria dengan harga 15 lebih tinggi 5% dari harga jual awal. 200 piece kemeja jeans wanita dengan harga 5% lebih rendah dari harga jual awal. Graciela Chandra melakukan pembayaran uang sebesar 20% dari total pemesanan melalui transfer bank BCA dengan nomor cek 001. Harga sudah termasuk pajak, FOB shipping point, tanggal 2 per 10 per 30 dan dikirim menggunakan mobil box pada tanggal 9 Oktober 2020. Ini back info nih ya di 1 Oktober 2020 ini. Yang pertama melakukan pemesanan. Langsung kita masuk sales order. Customer-nya Graciela Chandra. Ini enak dilihat kayak ya. SO numbernya sales order strip 01. SO date-nya 1 Oktober 2020. Shipping date-nya 9 Oktober 2020. FOB-nya shipping point. Terus super 10 yang per 30 ship via mobil box. Terus dia ada bilang harga sudah termasuk pajak. Jadi kita harus centang inclusive tax-nya. Nah, ini kayak harus diinin. Oke, ini kayak aku nggak jadi klik kanan karena nggak kelihatan. Jadi aku ya gini lah. LTTP LTTP. Kemeja jeans pria dia bilang dia pesan 150 piece kemeja jeans pria. Cari kemeja jeans pria 150 piece dengan harga 5% lebih tinggi dari harga jual. 187.500, ini aku buka kalkulator, 500 kali 1,05, 5% lebih tinggi ya, 196.875. Terus ya beli lagi 200 piece kemeja jeans wanita 5% lebih rendah dari harga awal. Meja jeans wanita ini ya, 200 piece. Harga normalnya 180.000 kali 0,95, 171.000. Oke, ini kayaknya udah semua. Terus info selanjutnya melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nominal. Oke. Hmm, kita down payment. Pencet yang tadi di sini down payment. Karena dia udah DP sebesar 20% dari total pemesanan. 63.731.250 kali 20%. 0,2, 20%, 12.746.250. Kita ganti 12.746.250. Terus invoice numbernya
sales invoice SI strip 601, invoice date-nya 1 Oktober, FOB shipping point, ship date 9 Oktober, terus bulan ke-30, ship via mobil box, pita usaha, ini juga jangan lupa ganti. Oh ini udah diganti, SI nomor 1, gudang Sino. Oke. Oke, udah semua. Em, Terus lanjut ke info selanjutnya, saya coba sama. Next kita ke sales receipt. Nah ini nih. Jadi dia pesan berapa? Ini kita udah terima uangnya DP 20%. Kita terima melalui bank BCA ya, tadi. Melalui bank transfer bank BCA dengan nomor cek 001. Cek number 001, cek date-nya 1 Oktober 2020. Crusader Chandra. Ini ganti juga CL step 01. Payment date-nya ganti, jangan lupa 01 Oktober 2020. Kalkulator, kalau udah kita bisa save and close. Ini juga kita save and close. Ini kita save and close. Tanggal 1 kelar, tanggal 2. Bagian gudang menyadari bahwa tren sekarang kembali menjadi tren lawas sehingga melakukan permintaan pembelian yakni berupa 20 piece kemeja flanel pria, 15 piece kemeja flanel wanita, 10 piece kemeja flanel anak-anak. Ini baru permintaan pembelian. Jadi kita masuk ke purchase requisition. Purchase requisition. Itemnya kemeja flanel pria tadi sebanyak 20 piece. Terus kemeja flanel wanita 15 piece. Terus kemeja flanel anak-anak 10 piece. Requestednya jangan lupa diganti 2 Oktober 2020. Ini request numbernya PRQ strip 001. Udah kita save and close. Ya benar ya. Lanjut ke tanggal 3. Perusahaan membayar gaji 20 orang pekerjanya dengan masing-masing IDR 1 juta per orang melalui kas tunai. Ini kas tunai jadi kita langsung ke cashbank sama payment. Sini di other payment ini. Platformnya Bank BCA. Bentar. Kas tunai ya, ini soalnya kas tunai. Bukan Bank BCA. Jadi kita dari kas tunai. Ini OP strip 01 aja, tanggal pembayaran 3 Oktober 2020. Memonya membayar gaji 20 orang bekerja. Kalau nomornya masuk ke beban gaji dan upah sebesar 20 juta. Lalu kita tekan kalkulator ini. Jangan lupa 20 million. Kita cek sebentar udah bener belum. Kalau udah bener kita save and close. Lanjut ke tanggal 5, Pauline Corporation kemudian melakukan pemesanan kepada Silvio Florentino atas permintaan pembelian tanggal 2 Oktober 2020 berupa ini dikarenakan terdapat pertimbangan maka diekspektasikan diterima 11 Oktober FOB shipping point 2/10/30 harga termasuk teks biaya angkut yang terjadi IDR 50.000. Pauline Corp mendapatkan potongan sebesar 10.000 per piece untuk setiap jenis kemeja. Oke. Jadi yang pertama kita ke purchase, terus purchase order, dia pesan barang. Vendornya ini dari Silvo Florentino tadi dia bilang.
PO numbernya kita ganti PO strip 001, PO date-nya 5 Oktober 2020, expected date-nya jadi dibilang 11 Oktober 2020, FOB-nya shipping point. Ship fee-nya dia ada bilang nggak? Bentar ya, ship fee kayak langsung ini. Terus dia bilang harga termasuk pajak ya. Ya, harga termasuk tax, terus kita pilihnya dari requisition ini. Karena kita udah bikin purchase requisition-nya tadi. RQ 01 kita oke. Nah, ship fee-nya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Unit price. Flanel pria 120.000. Flanel wanita 155.000. Terus flanel anak-anak 120.000. Terus diskon dia ada bilang 10.000 eh, per piece setiap jenis kemeja. Kita masukin 10.000. Oke, kode teks udah, FOB udah. Hmm, 5475. Estimated flag-nya tadi dia bilang ada biaya angkut 50.000. Kita ganti flag account di sininya biaya angkut pembelian. Udah semua. Ya kan benar 50.000. Ya biaya angkutnya jadi 50.000. Semua info udah masuk. Kita bisa save and close. Lanjut, tanggal 7 Oktober. Perusahaan melakukan penjualan secara tunai kepada konsumen berupa ini menggunakan FOB shipping point, harga belum termasuk tax, COD, dan kirimkan hari ini menggunakan mobil box. Ini karena dia langsung dibayar secara tunai pas ngejual, langsung bikin essence invoice-nya. Dijual ke siapa? Tunai, berarti tunai lah kita pilih. PO nomornya kosongin nggak apa-apa, SI 002 udah benar, tanggal kita ganti 7 Oktober 2020. Ship date-nya juga 7 Oktober 2020, FOB-nya shipping point, termsnya COD. CV mobil box. Itemnya kemeja flanel pria. Sebanyak 115 piece tadi, harganya 150.000. Terus kemeja overshirt wanita, overshirt lagi overshirt 150 piece. Udah sampai segini, belum termasuk teks, jadi inklusif teksnya kita nggak centang. Ya saya kalau nongol gituan ya saja. Harga ininya 150.000, flanel pria, flanel overshirt wanita 225.000, jangan lupa diganti. Nah, ini yes aja. Ini tanggalnya udah bener, 7 SI002 Pitang ITR. Kalau udah semua benar, karena dia bilang dia tunai dan langsung dibayar, kita langsung ke sales receipt dari si tunai ini. Nah, ini udah diisi semua, paling payment date-nya kita ganti, terus dia bayar via tunai berarti. Jadi masuknya ke kas tunai. Ini kita ganti check date-nya jadi 7 Oktober. Ini juga 7 Oktober 2020. Kalkulator dipencet, jaga-jaga aja memo semua udah, cek 005 tunai semua udah benar, kita bisa save and close. Ini juga kita save and close.
Tanggal 8 Oktober. Paulian Corporation menerima pelunasan piutang melalui transfer Standard Chartered Bank dengan nomor invoice sekian. Rate transaksi tidak berubah, kode cek adalah 201. Jadi kita menerima pelunasan utang, jadi kita masuk ke sales receipt dari si Kopin Claw. 0719 KN HA2 Kopin Claw. Ya, ini Kopin Claw. Kita cari Kopin Claw, rate-nya tidak berubah 17.000 ya. Ya benar 17.000, Standard Chartered Bank. Check number 201, tanggalnya 8 Oktober 2022. Kita ganti tanggalnya. 2020, CR 003. Payment date-nya juga kita ganti 08 Oktober 2020. Sebesar ini, yang euro 1.500 ini. Nah, kita centang, kita kalkulator di sini. Jangan lupa. Hmm, udah semua kalau bisa, kalau udah kita save and close. Lanjut, tanggal 9, Pauline Corp mengirimkan pesanan dan tagihan kepada Graciela Chandra atas pesanannya tanggal 1 Oktober. Ini ya. Jadi masuk ke hmm, bentar. Kita jual, dia ada pesan, terus kita kirimin. Ya, sales invoice berarti. Jadi saya meleng. Kita bisa langsung ke sales invoice karena kalau dia kirim barang dan tagihan, eh, kalau udah ada tagihan itu berarti barangnya udah terkirim. Kayak gitu. Customernya tadi Gracelio Chandra, kita isi, terus udah inclusive text. Tadi inclusive text ya, tanggal 1. Ya, harga sudah termasuk pajak. SI003 tanggal 9 Oktober 2020, ship date-nya itu 9 Oktober juga, 9 Oktober 2020, FOB-nya shipping point, jam 10 per 10 per 30, ship via mobil box. Terus kita select dari sales order berarti. Dari yang ini, tanggal 1. Oke. Barangnya udah, oh, satu ini tanggal juga udah diganti, udah inclusive text, apalagi yang belum. Kalau udah kita save and close. Lanjut, tanggal 10. Gracelio Chandra menemukan bahwa terdapat catatan atas produk yang dipesan 1 Oktober 2020, yakni 10 piece kemeja jeans pria, 10 piece kemeja jeans wanita. Gracelio Chandra melakukan pengembalian terhadap 10 piece kemeja jeans pria, namun mengajukan klaim terhadap bentar. Gracelio Chandra melakukan pengembalian terhadap 10 piece kemeja jeans pria, namun mengajukan klaim terhadap 15 piece kemeja jeans wanita yang oleh perusahaan diputuskan untuk diperbaiki dan dikenakan biaya reparasi 50.000 per piece dengan memberikan potongan sebesar 50% secara total. Dikarenakan kepercayaan Gracelo kepada perusahaan, maka Gracelo memutuskan untuk setuju akan perbaikan yang dilakukan dan membayarkan fee langsung melalui tunai. Estimasi perbaikan dan akan selesai dalam 3 hari kerja. Jadi dia beli, ada barang rusak dikembaliin, ada yang dikembaliin, ada yang direparasi. Oke. Ini sebenarnya soalnya cukup rumit yang 10 Oktober ini, tapi nanti
Harusnya nggak seribet ini karena ini ya, waktunya cuma 2 jam nanti. Kalian nanti kuis dan UAS tuh waktunya 2 jam doang. 2 jam kerjain, setengah jam ya kita kasih lah buat submit gitu. Ini kayaknya emang saya lihat-lihat soalnya kalau latihan gini ya emang lah sengaja dibanyak-banyakin biar kalian kebiasa juga. Anyway, lanjut. Berarti kita ke self return karena ada barang yang dikembalikan dari customer Graselo. Invoice number tadi SI003 tanggal 9 ya. Description kemeja jeans pria cacat. SR-nya SR strip 01. Tanggal ini kerecord kan? Jangan sampai nggak kerecord. Oke. SR 01 10 Oktober 2020. Terus date-nya juga gudang Sino. Benar kemeja jeans pria. Gini. Eh ini noh karena kita nggak kembaliin semua, kita cuma kembaliin 10 piece. Oke. Ini udah benar segini segini segini. Kita save and close. Nah, tadi kan yang di return ini cuma 10 kemeja jeans pria, yang 15 piece ini dia minta di reparasi. Jadi kita harus masukin ke RMA dulu. Masukin aja ke RMA. RMA strip 01 aja, strip 01. Tanggalnya ini 10 Oktober 2020, 10 Oktober 2020. Customernya Gracelo Chandra, item number KF02 kemeja flanel wanita. Eh, kemeja jeans wanita. Ya, saya mabuk. Kemeja jeans wanita. Invoice numbernya SI001 dari yang tanggal 1. Invoice 15 piece kemeja jeans wanita rusak. Kalau udah kita save and close. Lalu habis kita bikin RMA, kita bikin RMA actionnya, kita ganti numbernya RMA aja, strip 001. Tanggalnya 10 Oktober 2020, RMA numbernya 001. Ini action kita DP. Jasa perbaikan. Quantity 15. Ya ada 15 ya tadi ya. Kalau udah kita bisa save and close. Bentar, benar ya. Ya benar, kita save and close. Lalu karena biaya reparasinya, ini kan 15 piece kemeja jeans wanita nih, diputuskan untuk diperbaiki dan dikenakan biaya reparasi 50.000 per piece. Dan memberikan potongan sebesar 50% secara total. Nah, dia setuju dan diperbaiki. Jadi kita harus masukin ke sales invoice si reparasi ini. Kekirim tagihan ke Gracelo Chandra ini. Itemnya jasa perbaikan. Satunya 50.000. Nah, invoice numbernya SI004, invoice date-nya 10/10/2020, 10/10/2020. FOB-nya nggak ada, 20/10/30, ship-nya nggak ada. Ini benar tanggalnya. Terus dia dapat diskon 50%, kita masukin di sini. Nah, saya lupa ganti kuantitinya. Kuantitinya dia 15 piece ya, meja wanita. Jadi total segini 412.500 jadinya. Terus dia langsung bayar juga. Oh, fee langsung melalui tunai. Berarti langsung dibayar ya. Ini sebenarnya tadi ada dua cara kita bisa apa ya? Langsung self receipt atau kita pencet ini nih pay.
Sini, aku pencet pay. Nah, nanti dia nongol kayak gini. Dia bilang melalui kas tunai. Kita masukin kas tunai. Currency 1 IDR. Cek date-nya kita ganti 10 Oktober 2020. Payment date-nya juga 10 Oktober 2020. Kalkulator udah benar 412.500 nominalnya. Kita save and close. Ini juga save and close. Lanjut. Tanggal 11 Oktober. Corp menerima pesanan sekaligus tagihan atas pemesanan yang dilakukan 5 Oktober terhadap Silvo Florentino. 5 Oktober, ngapain tuh kita? Pesan ini banyak nih. Berarti kita harus buat purchase invoice. Kita menerima tagihan. Vendornya Silvo Florentino. Dia inclusive tax. Formnya purchase invoice strip 001, invoice number PI strip 001, invoice date 11 Oktober 2020, ship date 11 Oktober 2020, FOB-nya shipping point, tanggal 2/10 yang ke-30, ship Vietcong. Terus kita purchase invoice berarti select, bentar, kita pesanan tanggal 5. 5 itu berarti select PO ya, purchase order tanggal 5 ini. Kita oke. Nah, ini ada biaya angkutnya juga, ada itemnya juga. 25 piece, 20 piece, 15 piece, sama 10 piece, udah benar-benar 10 PO number ini. 5525 udah benar, di tanggal udah benar juga. Jangan lupa di kalkulator. Ini expense apa? Biaya angkut pembelian. Terus jangan lupa di checklist supply to items. Itu kita save and close. Tanggal 12 Oktober. Pauline Corporation mengembalikan pesanan kepada Silvo Florentino dikarenakan terdapat kecacatan produk berupa 5 piece kemeja flanel pria dan 7 piece kemeja flanel wanita. Berarti kita masuk ke purchase, terus ke purchase later. Silvo Florentino. Receive invoice number PI 001 yang tadi, inclusive tag dikembalikan karena cacat aja. Letter number PR 01 tanggal 12 Oktober 2020. Ini juga 12 Oktober 2020. Itemnya kemeja flanel pria 5. 5 aja, jangan all quantity. Terus kemeja flanel wanita 7. No, kita cuma mau balikin 7. Nah, ini koma-koma biarin gak apa-apa. Udah, kita save and close. Sekarang kos ya oke aja. Lanjut, tanggal 13. Volkov melakukan pembayaran kepada Silvo Florentino atas pemesanan yang dilakukan tanggal 5 Oktober. Silvo Florentino menerima pembayaran via transfer Bank BCA dengan nomor cek 002. Berarti purchase payment ke Silvo Florentino melalui Bank BCA. Terus yang dibayar ini PI 001 ini. Ya ini. Terus tanggal kita ganti 13 Oktober 2020, cek ya kita ganti 13 Oktober 2020, cek nomornya 002 tadi dia bilang. Udah semua, kita bisa save and close. Ya udah benar, save and close. Lanjut. 14 Oktober. Perusahaan menerima sisa pembayaran dari salah satu vendor, yakni Gracelo Chandra, secara tunai atas pemesanan tertanggal 1 Oktober.
Berarti kita ke sales receipt atau customer receipt dari Gracielo Chandra, dari kas tunai tanggal 14 Oktober kita ganti. Ini juga tanggal 14 Oktober kita ganti. Hampir ya salah tanggal ini. Ya, 14/10/2020. Terus yang dibayar ini yang tanggal ini. Ya, yang ini. 49.01.6.2050. Benar kita pencet kalkulator ini. Udah nongol. Kalau udah kita bisa save and close. Gampang ya? Gampang. Lanjut 15 Oktober, Xenia Angela melakukan pemesanan berupa bla bla bla. Pauline Corp memberikan akan mengirimkan barang pesanan pada tanggal 17 Oktober dengan ketentuan FBOY shipping point. Nilai Honda Mobilio ongkir adalah 50.000, harga belum termasuk pajak, terms 20 per 30, perusahaan memberikan diskon secara 10% secara total. Secara total. Oke. Ini pesan barang, nggak ada dikirim, nggak ada di apa-apain, berarti kita cuma masuk ke sales order. Xenia Angela. Nah, inklusif tax ke harga belum termasuk pajak berarti nggak inklusif tax, kita ganti S102. Tanggal 15 Oktober kita ganti shipping date-nya 17 Oktober. FOB-nya shipping point 20 per 30, ship Honda Mobilio. Salah, Honda Mobilio. Oke. Kemeja katun pria, salah. Kemeja katun pria ini sebanyak 100 piece dengan harga 200.000. Ya, kemeja oversize pria banyak 120. Terus kemeja jeans pria 150. Terus ya eh udah semua udah diisi, ada lagi kayak belum. Perusahaan memberikan diskon 10% secara total terhadap pesan ini. Kita masukin diskon 10%. Bentar saya lagi mikir. Jadi kasih diskon. Kalau nggak kasih diskon, tak. Oke. Ya, ini harusnya kasih diskon ya. Ya, save and close. Lanjut. Tanggal 16, Pauline Corp menerima perusahaan piutang dan bank percaya dengan kode 105 dengan nomor invoice 0910 bla 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 dan 2010. Ini milik Gracelo Chandra. Berarti kita ke customer receipt atau sales receipt dari Gracelo Chandra. Nah, nomor invoice-nya nih dua biji nih, tahun 910 sama 210. Ya, benar ya. Mulai Bank BCA, benar Bank BCA, tanggalnya kita ganti 16 2020, ini juga kita ganti 16 Oktober 2020. Nah, kalkulator 55437500. Ada benar semua. Ya, kita save and close. Lanjut. 17 Oktober. Pauline Corp mengirimkan pesanan via mobil box sekaligus tagihan kepada Xenia Angela atas pesanan tanggal 15 Oktober yang ini ya. Dia mengirimkan pesanan via mobil box sekaligus tagihan. Udah dikirim self invoice biasa udah delivery hotel, jadi kita langsung self invoice-nya aja. Xenia Angela. Salah, bukan kamu. Saya maunya Xenia. Nah, tanggalnya kita ganti dulu 17 Oktober 2020. Ship date 17 Oktober 2020. FOB-nya shipping point 20 30 dan Honda Mobilio.
Itemnya kemeja, bentar. Jadi dari pesanan, berarti kita langsung select from sales order. Yang ini, 15 Oktober. Nah, nongol. Ya dapat diskon bener. FOB shipping point. Dia ada bayar belum? Oh, dia nggak ada bilang bayar, jadi kita bisa langsung save and close. Karena dia nggak bilang bayar, berarti baru invoice-nya aja. Ini yes aja, yes aja. Lanjut, tanggal 19 Oktober. Menerima pembayaran dari Xenia Angela atas pesanan tanggal 15 Oktober. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor cek 03. Customer receipt atau sales receipt berarti Xenia Angela. Habis nomor ini, saya istirahat bentar minum ya, suara udah mulai habis. Anyway, lanjut. Cek nomornya tadi dibilang 003. Tanggal 19 Oktober 2020. Payment date juga sama berarti. Terus yang dia bayar itu yang SI005. Nah, kita kalkulator. Jangan lupa pencet ini jangan pernah lupa pencet. Tanggal semua udah benar, bla 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 udah benar. Kita save and push. Ya udah benar. Oke, gue istirahat 2 menit, nanti jam 10 kita lanjut lagi. Yang mau cepetin, cepetin aja. Oke, kita lanjut. Tadi terakhir 19 Oktober, berarti sekarang 21 Oktober ini berapa tanggal lagi nih? Oh, tinggal dikit lagi. 21 Oktober 2020. Dikarenakan merasa memiliki utang yang sudah cukup lama kepada seller Rino, maka perusahaan memutuskan untuk melunasi melalui transfer bank dengan invoice. Rate transaksi tidak berubah. Berarti kita purchase payment ya, karena kita bayar utang ke si siapa tuh tadi, seller Rino. Rate-nya tidak berubah, 17.000 standar chartered bank, bener. Phone number, payment date-nya kita ganti 2110. Check date juga kita ganti 21 Oktober 2020. Udah centang. Euro 999. Udah semua kita save and close. Lama kan? 22 Oktober. Perusahaan melakukan pembayaran terhadap beban listrik dan telepon sebesar 5.600.000 melalui kas tunai. Dan bayar melalui kas tunai berarti kita lewat other payment.
ke cash bank ini terus ke payment, under payment. Paid from-nya tadi dibilang kas tunai, kita pilih kas tunai, OP002, oke, tanggal kita ganti 22 Oktober 2020, memonya membayar beban listrik dan telepon. Akunnya kita pakai beban listrik dan telepon sebesar 5.600.000. Lalu kita kalkulator 5.600.000. Lalu kita save and close. Lanjut tanggal 23 Oktober perusahaan kembali melakukan pelunasan utang. Oke. Pelunasan utang kayak tadi berarti ke kemana? Ayo ke purchase payment. Mycelo Pangestu. Nah, dia invoice-nya 0410 RL1 0910 RL2. Benar ya? Melalui Bank BCA, tanggal kita ganti 23 Oktober 2020. Cek data juga kita ganti 23 Oktober 2020. Cek nomornya tadi dia bilang 106. Dari sisi 106. Eh ini sebenarnya yang kayak cek date 106 ini perform number 1002 yang gitu-gitu, nanti pas kuis atau UAS ya aku nggak apa-apa lah toleransi kalau misalnya salah nggak isi atau apa. Yang penting ini nih yang kuning-kuning ini nih jangan sampai salah nih. Yang kuning-kuning ini tuh wajib diisi dan wajib nggak boleh salah. Itu. Nah ini kita centang, kita centang. Soalnya kalau yang ini harus benar semua kayaknya kalau soalnya kebanyakan kayak nggak agak pusing. Jadi ya nggak apa-apa lah. Cincai-cincai. Anyway, lanjut. Cek amonya 21797.500. Kalau udah semua, tanggal udah benar semua, kita save and close. Lanjut. Tanggal 24 Oktober 2020. Bagian gudang kembali melakukan permintaan pembelian berupa bla 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 bla. Ingat, dia baru minta pembelian, belum dia order. Jadi baru masuk ke purchase requisition. Tanggalnya 24 Oktober kita ganti dulu. Nah, salah 24 2020. Oke, kemeja katun wanita 100, kemeja full pria 70. Kita masukin aja kemeja katun wanita sebanyak 100. Ini kita ganti expected date-nya 26 Oktober, kita ganti 26 Oktober. Terus kemeja oversize pria 70 piece, sama diganti tanggal juga. Kalau udah tanggal juga udah bener, kita save and close. Easy. Lanjut 25 Oktober 2020. Melakukan pemesanan kepada salah satu vendor, yakni Mycelo Pangestu. 1 piece kemeja katun pria, 7 piece kemeja full pria. Bisa memberikan DP sebesar 20% dari total pesanan melalui Bank BCA nomor cek 104 yang diberi sesuai pesanan. Bakalan pesanan akan dikirimkan tanggal 6 Oktober. Harga sudah termasuk tax, FOB destination point dengan terms 2/10 per 30. Jadi ada banyak yang harus kita ini. Yang pertama, purchase order. Dia beli barang, dia pesan. Purchase order. Dari Mycelo Pangestu. PO002 tanggal kita ganti 25 Oktober 2020, expected date-nya 26 Oktober 2020, FOB destination berarti seller yang nanggung 20 per 30. Shift-nya nggak apa-apa, kosongin kemeja katun wanita 100 piece. Unit price 250.000. Terus kemeja oversize pria quantity 70 piece. Unit price 280.000. Oh, saya lupa pencet inclusive text-nya. Nah, saya enter lagi biar make sure itu masuk.
total 44.600. Terus dia bilang perusahaan melakukan DP sebesar 20% dari total pesanan melalui Bank BCA. Nomor cek adalah 104. Berarti kita pencet down payment di sini ya. Down payment sebesar 20%, kita kalkulator aja 44.600 kali 0,2. 8920. Kita ganti 8920. Kita kalkulator, invoice numbernya PI strip 002. Invoice date-nya 25/10/2020, ship date-nya 26/10/2020, destination, termsnya udah bener, shift-nya kosongin, gudang Sino udah bener. Ini kita ganti udah bener juga. Inclusive text juga udah. Terus di soal dia bilang dan dibayar sesuai tanggal pesanan, diperkirakan pesanan akan dikirim. Berarti habis ini kita masuk ke purchase payment langsung dari DP tadi. Nah, ini DP tadi 8920 udah benar melalui Bank BCA. Berarti kita tinggal ganti tanggalnya aja. 25/10/2020. Cek date-nya juga sama 25/10/2020. Cek nomornya tadi dia bilang 104. Isi aja. Kalau ada waktu isi aja nggak apa-apa. Kalau udah kita bisa save and close. Juga kita bisa save and close. Ini kita juga bisa save and close. Lanjut, tanggal 26, Pauline Corp menerima pesanan tanggal 25 dari Michaelo sekaligus tagihannya. Perusahaan berencana untuk tagihan pada tanggal 28 Oktober. Berarti purchase invoice. Karena dia menerima invoice, menerima pesanan sekaligus tagihannya. Jadi kalian lihat aja kalau ada tagihan invoice langsung aja ke purchase invoice gitu ya guys. Michaelo Pangestu, terus kita dari kita isi ini dulu deh. PI strip 003. Ini kalian kalau lihat yang kuning-kuning ini wajib isi. Kalau kalian nggak isi, dia nggak akan bisa kemana-mana. Atau nanti bakal error. Ini dia dari purchase order. Jadi kita select from PO. PO 002 tanggal 25. Ya, benar. Ini item-itemnya 44.600. Semuanya udah benar. Nah, kalkulator jangan lupa. Shift via kosongin nggak apa-apa. Ini tanggal juga udah ganti, udah benar. Semua udah benar. Kita bisa save and close. Lanjut, tanggal 28, Pauline Corp membayar sisa pembayaran kepada Michael Pangetsu secara tunai atas pesanan tertanggal 25 Oktober. Jadi dia bayar. Jadi kita ke purchase payment. Michael Pangestu melalui bank, bukan kas tunai. Payment date-nya 28 Oktober 2020. Check date-nya 28 Oktober juga. Nah, yang ini yang dia bayar. Sebesar 35.680. 35.680 ya. Dia paid semua, kita cek sekali lagi udah benar atau belum. Kayaknya udah benar semua, kita save and close. Next, 29 Oktober. Perusahaan membeli peralatan pabrik tambah seharga 880 juta melalui transfer bank BCA. Peralatan pabrik diklasifikasikan sebagai peralatan secara pajakan dikategorikan sebagai golongan 3 yang memiliki masa manfaat 16 tahun dengan metode penyusutan yakni double declining. Kita ke atas bentar, fix asset, saya mau lihat. Golongan 3 iya, 16 tahun double declining. Oke. Dia membeli, berarti kita ke melalui transfer bank BCA. Oke. Kita ke cash and bank, terus kita ke payment. Jadi kalau beli aset tetap, bentar ya, kalian aku keluarin dulu. Ini kita ganti dulu tanggalnya 29 Oktober 2020. Nah ini akun yang kemarin pas setup kita bikin awal-awal transaksi aktif tetap ini gunanya gini. Dia jadi kayak perantara akun buffer buat beli fix aset ini dulu. Masukin nominalnya 180.000. Nah habis ini nanti kalau udah kita bakal masukin ke fix aset ya. Ini di kalkulator jangan lupa 180 million. Nah kita save and close. Lalu kita masuk ke fix asset, kita ke new fix asset.
Kodenya F007 aja udah bener. Tipenya peralatan tadi dia bilang precision date-nya 29 Oktober 2020, usage date-nya juga, asset description, peralatan pabrik tambahan. Quantity 1 benar. Estimated life-nya 16 tahun. Depreciation methodnya double declining. Asset account-nya kita masukin ke peralatan. Accumulated depreciation, akumulasi penyusutan peralatan. Depreciation expense account, beban penyusutan peralatan. Terus kalau udah, kita ke expenditure ini. Nah, ini dia tuh kayak kamu lewat apa sih beli fix asset ini? Nah, kita tadi udah lewat bank BCA dan kita bufferin ke transaksi aktiva tetap ini sebesar 180 juta. Jadi nanti nutup dari yang sebelumnya. Oke, bentar saya salah pencet. Oke, udah benar, kita cek. Langsung kita save and close. Kelar. Tanggal 31 Oktober. Tanggal terakhir ya sebelum penyesuaian, perusahaan melakukan penjualan peralatan pabrik yang dimilikinya karena dini sudah cukup usang dan terima pembayaran melalui kas tunai. Jadi kalau kalian jual fix asset, kalian harus period end. Terus kalau di akhir bulan gini, kalian period end, terus kalian nih nanti ada yang harus kita period end. Kita lihat dulu. Penyusutan aktiva tetap bulan Oktober 2020. Ini nanti kita harus period end. Jadi kalau period end tuh semua penyusutan tuh langsung kayak auto kehitung, langsung masuk akumulasi. Dan kurs per akhir Oktober 2020 itu 16.500. Jadi kita period end dulu. Di sini general ledger period end Oktober 2020. Euronya kita ganti rate-nya 16.500. Di soal ya 16.500 kita oke. Period end complete. Oke. Lalu dia bilang dia jual fix asset. Kita ke fix asset. Fix asset list. Bentar. Saya sekalian coba-coba, saya agak lupa di sini. Bentar. Dia jual aset apa tuh tadi namanya? Peralatan ya. Nah ini. Terus dia mau jual EVA 004, tanggalnya benar. Ini semua. Kita klik yang di atas kiri dispose. Jadi dia mau jual, dia dispose. Disposal date-nya 3110, terus gain or loss account-nya laba rugi aktiva tetap. Laba rugi penghentian aktiva tetap. Quantity 1, aset selling, aset price. Ini kalau kalian cuma buang, kalian yes langsung. Tapi kalau kalian jual dan ada nilainya, kalian masukin 80 juta. Account-nya sama kayak tadi, beli sama jual sama, transaksi aktiva tetap kita cari. Kalau udah kita yes, dispose, dia langsung dispose ya. Terus kita save and close dulu ini. Terus kita ke cashbank. Terus kita ke other deposit atau deposit ini. Karena kita pas jual asetnya kita dapat duit. Masuk ke kas tunai. Tanggalnya jangan lupa ganti 31/10/2020. Memonya penjualan peralatan pabrik aja. Kalau nomornya masukin transaksi aktiva tetap tadi. Jadi ini transaksi aktiva tetap ini buffer. Terus kita kalkulator 80 million. Tanggal udah bener, voucher numbernya saya ganti deh. Other deposit slip nomor 1. Kalau udah semua kita save and close.
Kalau udah kita tinggal si penyesuaian. Yang pertama, asuransi yang jatuh tempo. Di atas ada info soal asuransi. Dan kalau nggak salah minggu lalu kita juga udah hitung asuransinya berapa. Asuransi dibayar di muka sebesar 240 juta untuk 10 tahun sejak 5 Januari 2019. 240 juta dibagi 12 bulan kali 10, 120. Berarti tiap bulannya dia 2 juta. Nah, kita masukin 2 juta di asuransi. Oke, kita ke General Ledger, Journal Voucher. Balik ya ke Journal Voucher, kangen saya. ADJ strip 001. Tanggalnya 31 Oktober 2020. Description-nya penyesuaian asuransi jatuh tempo. Limitnya beban asuransi sebesar 2 juta tadi. Kreditnya asuransi dibayar di muka 2 juta juga. Kalau udah kita save and close apa semuanya? Ya save venue aja deh sekalian buat yang lain. ADJ 002 kita ganti tanggalnya. Lihat. Perlengkapan kantor yang tersisa sebanyak 85%. Berarti dia ada pakai. Perlengkapan kantor awalnya tuh berapa? Kita cek kayak di atas. 55 juta. 55 juta kali 0,85. 46750 kurang 55 juta. Berarti dia pakai 8 juta 250. Masukin aja ke akunnya. Beban perlengkapan sebesar 8 juta 250. Terus perlengkapan kantor di kredit 8 juta 250 ribu juga. Penyesuaian perlengkapan. Kalau kita save new nomor 3. Pendapatan bunga Bank BCA adalah 185 dengan biaya admin Bank Mandiri 15.000 dan pajak bunga sebesar 10%. Oh, berarti ini bukan jurnal voucher. Jadi kita cancel aja, close saja. Berarti kita ke cashbank. Kita ke other deposit dulu. Ini kita nerima duit soalnya. Bank BCA. Tanggalnya 31/10/2020. Memo penyesuaian bunga Bank BCA. Kalau nomornya pendapatan bunga 185.000. Nah, kalkulator 185.000. Kita save and close. Terus kan dia ada bayar bunga sama biaya admin. Pajak bunga sama biaya admin. Kita ke other payment. Sama Bank BCA, tanggal kita ganti 31/2020. Kalau nomornya yang pertama beban bunga. Apa biaya bunga ya? Nah ya biaya bunga bank 18.500 sama beban administrasi. Ya, ada gak administrasinya biaya administrasi bank? Sebesar 15.000. Kalkulator 33.500. Kita save and close. Penyesuaian bunga utang jangka panjang Bank BCA yang dipinjam oleh perusahaan. Kita cek bunga-bunga. Nah, utang Bank BCA merupakan utang jangka panjang yang dipinjam oleh perusahaan sejak 10 tahun. 6% per tahun berarti 0,5% sebulan. 50 juta kali 0, kebanyakan 0 ya sebentar. 0,5%. Oh iya kebanyakan 0. Ya udah gitulah. 50 juta kali 0,0. Nah, 250.000.
bunga si Bank BCA. Nah, kita sesuaikan, kita masukin mana? Kita masukin ke jurnal voucher. Final ledger, jurnal voucher ADJ 003, kita ganti tanggal 31 Oktober 2020. Description-nya penyesuaian bunga Bank BCA. Ke number, beban bunga, biaya bunga bank sebesar 250. Lalu kreditnya utang bunga Bank BCA 250.000 juga. Udah semua, kita save and close. Dan ada lagi gak? Penyesutan aktiva tetap udah kita kelarin ya tadi, sekalian jual aset. Udah semua, udah kalikan teliti dengan benar semua hasil bla bla bla, tampilkan balance sheet, profit or loss. Oh, tampilkan balance sheet. Kita ke report, index to report, balance sheet standar aja 31 Oktober 2020. Kita oke. Ini balance sheetnya kalian bisa lihat. Terus profit and loss kita ganti tanggal juga 01 Oktober 2020, 31 Oktober 2020. Ini kelihatan. Kita close. Kalau udah ini X saja, close data, backup iya, yes, dia auto save. Kayaknya udah semua, sekian itu aja pertemuan ini. Pertemuan selanjutnya kalian bakal quiz, materinya kurang lebih sama kayak yang udah dikerjain ini. Jadi ya kalau bisa latihan baca modul, lihat-lihat, dimengerti. Ini kalian kalau misalnya udah ngerti kayak, oh kalau gini tinggal klik ini, klik ini, klik ini, klik itu, masukin ini, kelar gitu loh. Bisa lah kalian, bisa-bisa. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Saya harap semuanya tetap jaga kesehatan, stay healthy, and see you guys in the next meet. Thank you.